Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Bapak dan Ibu. Bertemu lagi dengan saya Nur Fitriani, siswa Latsar CPNS Kementerian Pertahanan gelombang 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan nilai aneka yang keempat, yaitu komitmen mutu. Berdasarkan Peraturan LAN RI nomor 12 tahun 2018 tentang pelatihan dasar CPNS, materi ini memfasilitasi pembentukan dari nilai dasar inovatif dan komitmen mutu pada peserta pelatihan melalui pembelajaran tentang efektivitas, efisiensi, inovasi, dan kualitas penyelenggara pemerintah dan konsekuensi perubahan. Oke, baik. Komitmen mutu itu terbagi menjadi dua kata. Yang pertama adalah komitmen, yang kedua adalah mutu. Komitmen artinya janji pada diri sendiri atau pada orang lain yang dibuktikan dengan tindakan. Yang kedua adalah mutu. Mutu diartikan kualitas atau nilai terbaik dari suatu tindakan, jasa maupun barang. Komitmen mutu merupakan suatu pembuktian pada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan dengan tujuan kepuasan masyarakat akan pelayanan itu sendiri. Lalu, apa hubungan komitmen mutu dengan profesi kita sebagai ASN atau aparatur sipil negara? Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, terdapat 3 fungsi ASN. Yang pertama, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, sebagai pelayan publik. Yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai seorang ASN harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan mengutamakan mutu pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional. Senantiasa menjaga kualitas bukan hanya kuantitas semata. Pada era 4.0 ini terdapat 5 prinsip profesi ASN. Yang pertama adalah bekerja dengan ikhlas, bekerja cerdas, bekerja tuntas, bekerja mawas, dan bekerja keras. Nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah efektivitas, efisiensi, inovasi, dan orientasi mutu pelayanan. Dari keempat nilai dasar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Oke, yang pertama adalah efektivitas, artinya sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuannya yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Yang kedua adalah efisiensi, adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh beberapa bahan baku, manusia, dan dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Yang ketiga adalah inovasi. Inovasi adalah cara utama suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar teknologi dan persaingan. Serta mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan keinginan konsumen, nihil cacat dan kesempurnaan, serta kesesuaian terhadap persyaratan dan kesesuaian terhadap spesifikasi. Nilai dasar orientasi mutu yaitu 1. Komitmen pada kepuasan customer. Yang kedua, cepat, tepat, dan ramah. Yang ketiga, melayani dengan hati. Yang keempat, melindungi dan mengayomi. Yang kelima, perbaikan berkelanjutan. Pendekatan inovasi. Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan di pasar teknologi dan persaingan. Inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk 1. Produk, 2. Layanan, 3. Metode kerja, yang keempat sumber daya. Cara berinovasi antara lain 1. Penemuan dengan cara mengkreasi produk atau jasa proses yang pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk atau jasa atau proses yang sudah ada. Yang ketiga,
Duplikasi dengan cara meniru sesuatu produk atau jasa atau proses yang sudah ada, tapi bukan semata-mata meniru, melainkan menambahkan seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan pasar. Yang keempat adalah sintetis. Sintetis yaitu dengan cara memadukan konsep faktor yang sudah ada menjadi formulasi yang baru dan dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya. Ingat teman-teman, pada kondisi pandemi saat ini tidak bisa dijadikan alasan untuk menurunkan produktivitas kita dalam bekerja. Mau tidak mau, suka tidak suka, maka kita harus berdamai. Berdamai pada keadaan saat ini. Pada keadaan COVID-19 ini, kita harus jadikan sparring partner dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Saat ini adalah saat yang paling tepat untuk kita berkolaborasi antar bidang dalam rangka meningkatkan skill dan kemampuan kita dalam menjalankan aktivitas kita sebagai ASN atau pelayanan publik. Mari berubah menjadi lebih baik